حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang apa? Tentang Al-Aqidatul Wasithiyah. Masih di muka surat berapa? 62 kah? 62. Kita sudah masuk innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, kalau nggak salah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Benar? Tapi muka surat 62 gitu. Baik, kita awal-awal 62 kita baca kalam Syekh Al-Rasyid rahimahullah ta'ala. Wal qadariyah tunkiru dukhula af'ali khalqihi tahta qudratihi wa masyiatihi wa khalqihi. Orang-orang qadariyah, yaitu yang mengingkari takdir, mereka mengingkari masuknya perbuatan para hamba, para ciptaan Allah itu di bawah kemampuan Allah dan kehendak Allah dan ciptaan Allah. Jadi hamba itulah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Bukanlah perbuatan hamba itu di bawah apa? Di bawah kemampuan Allah, di bawah kehendak Allah dan di bawah ciptaan Allah. Fahum fil haqiqah munkiruna li kamali izzatihi wa mulkih. Maka para qadariyah itu pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari kesempurnaan, keperkasaan Allah dan kerajaan Allah. Kenapa? Karena yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana datang di dalam ayat-ayat yang banyak, bahwasanya kekuasaan Allah itu sempurna. Demikian pula keperkasaan Allah sempurna. Demikian pula kerajaan Allah sempurna. Sedemikian sempurnanya kekuasaan dan kerajaan Allah sampai-sampai perbuatan makhluk pun di bawah ciptaan Allah. Adapun orang Qadariyah meyakini enggak, ini tidak di bawah kekuasaan Allah. Ini berarti apa? Mereka konsekuensinya adalah meyakini bahwasanya kekuasaan Allah dan kerajaan Allah itu apa? Kurang, tidak sempurna. Ada para makhluk yang mampu berbuat sesuatu yang di luar keinginan Allah. Ini berarti apa? Kerajaan Allah itu tidak sempurna. Seandainya kerajaan Allah itu sempurna, dia mengendalikan semuanya itu. Sementara Qadariyah mengingkari itu. Maka berarti mereka mengingkari sempurnanya keperkasaan dan kekuasaan Allah. Yang benar adalah apa? Adalah semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah dengan dalil-dalil yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab ini. Masalah apa? Masalah takdir Allah itu meliputi segalanya, sampai bahkan meliputi perbuatan para makhluk. Bahkan nafas kita ini sudah dikendalikan oleh Allah. Itulah diantara apa? Diantara bukti kesempurnaan kerajaan Allah Ta'ala. Tidak seperti yang disebutkan oleh Qadariyah. Ada sebagian makhluk yang keluar dari kendali Allah. Ini tidak benar tentunya. Makanya orang Qadariyah yang mereka sering mengatakan kita berusaha mensucikan Allah dari kekurangan, mereka jatuh kepada apa? Sifat tetap jatuh kepada mengurangi kesempurnaan Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fil Kafiyati Syafiyah, yang dijuluki dengan apa? An-Nuniyah itu. Nanti mainnya nanti. Baik. Kafiyah Asy-Syafiyah ini yang pertama muka surat 36. Wa huwal qadiru likulli syai'in fahuwa maqdurun lahu tau'an bila isyani. Wa huwa yaitu Allah. Allah itulah zat yang maha mampu likulli syai' terhadap segala sesuatu. Fahuwa maqdurun lah. Fahuwa ini kembali ke syai', bukan kembali ke huwa yang di depan. Maka segala sesuatu itu maqdurun lah, yaitu dimampui oleh Allah. Berlawanan dengan ucapan orang Qadariyah yang mereka mengatakan Allah tidak mampu terhadap apa? Ciptaan, terhadap perbuatan makhluk. Bahkan mereka khilaf. Tapi mampukah Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu yang semisal dengan perbuatan makhluk? Ini na'udzubillah atas keraguan mereka itu. Bahkan segala sesuatu itu di bawah kodratnya Allah, maqdurun lah, yaitu di bawah takdir Allah dan kemampuan Allah. Tau'an bila isyani, dengan ketaatan tanpa ada kedurhakaan, yaitu segala sesuatu yang Allah inginkan pasti langsung terjadi.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah itu, kalau dia menginginkan sesuatu, dia tinggal mengucapkan apa? Kun. Ini innama, tidak innama menunjukkan apa? Pembatasan. Tidak perlu Allah Ta'ala penat-penat merancang ini, kemudian membuat programnya dulu dan sebagainya. Langsung dia sekedar mengucapkan kun, jadilah. Maka jadilah apa yang dia inginkan tadi. Tau'an bila isyani, dengan taat tanpa ada kedurhakaan. Nggak mungkin ada suatu benda yang Allah ingin ciptakan, jadilah engkau. Dia bilang, saya nggak mau. Nggak ada. Langsung terjadi. Nggak ada itu. Apa yang mereka hayalkan. Baik. Wa umumu qudratihi tadullu bi annahu huwa khaliqul af'ali lil hayawani. Dan keumuman kemampuan Allah, umum yaitu sifat syumuliyah, kemampuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Tadullu bi annahu, menunjukkan bahwasanya Allah itu huwa khaliqul af'al. Dia itulah yang menciptakan perbuatan-perbuatan lil hayawani, untuk makhluk hidup. Semua perbuatan makhluk hidup adalah ciptaan Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi semua perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Tapi bukan seperti yang dibayangkan oleh orang Jabriyah, kita dipaksa. Sebagaimana wayang yang dipaksa oleh sutradara atau dalangnya, bukan itu. Tapi Allah menciptakan apa? Kemampuan pada kita. Dan juga menciptakan keinginan di dalam hati kita. Nah, kemudian Allah akan melihat apa yang kita perbuat dengan kemampuan dan keinginan kita, diarahkan kepada kebaikan atau kejelekan. Maka terjadi perbuatan. Manakala perbuatan itu adalah hasil dari keinginan dan kemampuan, sementara keinginan dan kemampuan makhluk itu ciptaan Allah, maka perbuatan kita adalah ciptaan Allah tanpa Allah memaksa kita. Wa hiya khalquhu haqqan wa af'alun lahum haqqan wa la yatanaqadul amrani. Hiya, yaitu perbuatan para makhluk tadi, itu adalah ciptaan Allah dengan hakiki. Benar-benar Allah yang menciptakan. Itu adalah bagian dari makhluknya Allah. Tetapi dia itu adalah perbuatan mereka. Kalau kita sholat, dinisbatkan sholat itu pada kita. Kalau kita berbuat maksiat, maksiat itu juga dinisbatkan kepada kita haqqan, secara hakiki. Tidak seperti ucapan orang sufiyah, yang sholat itu Allah, yang puasa itu Allah, yang berbuat mencuri itu Allah, kata mereka, na'udzubillah. Ketika mereka dicela, kenapa Anda minum khamar, kenapa Anda mencuri barang si fulan tadi di masjid, dia mengatakan Allah yang berbuat itu. Saya cuma menjalankan saja. Dalilnya adalah, mereka kan pakai dalil, tapi dalil yang asal-asalan, yaitu ucapan Nabi Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Saya mengerjakan ini bukan atas perintah saya sendiri. Maksudnya adalah saya ini dipaksa. Sebagaimana juga dalil firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Ini adalah syubhat mereka. Tapi dibantah panjang lebar oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Bakri. Yaitu apa? Untuk masalah Nabi Muhammad ini khusus dalam kejadian itu, dan yaitu perang Badar, dan juga khusus dalam perang Hunain. Kenapa? Kalau kemampuan pribadi manusia tidak mungkin dia melemparkan satu genggam pasir kemudian terkena, kemudian mengenai berapa? 1000 orang di dalam perang Badar atau 4000 orang di dalam perang Hunain itu. Tetapi Allah yang menyampaikan. Itu yang dimaksudkan. Jadi perbuatan makhluk dinisbatkan kepada makhluk di dalam apa? Masalah perbuatannya. Makanya Allah Ta'ala dalam ayat itu sendiri menetapkan itramaita, ketika engkau melempar. Jadi yang melempar adalah Nabi Muhammad. Walakinnallaha rama ay muballighuna arimayah. Tapi kami yang menyampaikan lemparan tadi. Kenapa? Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Manakala lemparan itu Allah sampaikan kepada semua mereka tadi, maka seakan-akan Allah lah yang melempar, tapi tetap yang melempar adalah Rasulullah. Perbuatan itu dinisbatkan kepada pelakunya yang kenyataannya. Adapun ucapan Nabi Khidir tadi bukan berarti beliau berbuat itu dipaksa oleh Allah. Tangannya berbuat ke sini, tangannya berbuat ini adalah digerakkan Allah, bukan itu. Tapi maksudnya adalah saya tidaklah melakukan itu dengan kehendak saya sendiri, tapi ini adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana Rasulullah berbuat ini itu bukan dengan apa hawa nafsu beliau, tetapi wahyu dari Allah. Itu yang dimaksudkan. Bukan Allah Ta'ala yang berbuat.
berbuat dalam artian dia yang membunuh anak itu dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala yang memberikan wahyu kepada Nabi Khidir untuk melakukan itu. Walaupun hakikatnya semuanya dikembalikan kepada Allah, tetapi perbuatan itu dinisbatkan kepada pelakunya. Tayyib qal wala yatanaqadul amrani, dan kedua perkara ini tidak saling bertentangan. Yaitu apa? Perbuatan makhluk ini dinisbatkan kepada makhluk dari sisi apa? Dari sisi mereka yang berbuat. Tapi dinisbatkan juga kepada Allah dari siapa? Allah lah pencipta segalanya. Di antaranya adalah perbuatan makhluk tadi. Tayyib fa haqiqatul qadaril ladzi haral wara fi sya'nihi huwa qudratur rahmani. Maka hakikat qadar, takdir Allah, alladzi haral wara, yang mana para makhluk itu merasa kebingungan. Al wara artinya makhluk. Hara itu adalah merasa hairan, merasa bingung, merasa pening. Fi sya'nihi, tentang keadaan ini, keadaan takdir. Para makhluk itu bingung masalah takdir ini. Memang akal kita tidak disuruh untuk mengurus takdir Allah, tapi disuruh untuk apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Selesai. Huwa qudratur rahmani, dia itu adalah kemampuan dari Ar-Rahman. Kalau kita yakin Allah kemampuannya sempurna, maka kita imani itu masalah takdir yang sedemikian rinci itu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu itu. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi, dan tidak ada satupun benda yang kering dan basah kecuali berada dalam kitab induk yang nyata, yaitu semua telah Allah Ta'ala takdirkan. Ini adalah kekuasaan dan kemampuan Allah yang luar biasa, yang memang betul-betul sempurna. Jadi masalah takdir memang ini adalah kemampuan Allah. Kalau kita meyakini kemampuan Allah sempurna, maka imani takdir itu. Wastahsana ibnu Aqilin zamin Ahmada lamma hakahu anir ridha rahmani anir ridha rabbani. Ini baknya harusnya dengan apa? Dengan tanda panjang. Maksudnya fathahnya adalah berdiri. Istahsana yaitu menilai bagus. Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah menilai bagus itu tadi, yaitu apa? Bahwasanya qadar adalah takdir Allah. Qadar adalah apa? Qudratullah. Takdir itu adalah kemampuan Allah Ta'ala. Min Ahmad, yaitu dari penjelasan Imam Ahmad. Lamma hakahu anir ridha ar-rabbani, ketika beliau menyebutkan ucapan tadi dari ar-ridha. Ar-ridha maksudnya adalah yang diridhoi, yaitu Imam Ahmad. Ar-rabbani yaitu yang memang beliau adalah Rabbani. Rabbani adalah ulama yang mempelajari ilmu dari yang paling kecil sampai paling besar, kemudian mengajarkannya juga apa? Dari yang paling kecil sampai paling besar secara bertahap semuanya. Inilah ulama Rabbani. Dan ini adalah Imam Ahmad yang diinginkan di sini. Qala al-imamu syafal quluba bi lafdhatin dzati ikhtisarin wa hiya dzatu ma'ani. Qala al-imam, sang imam yaitu Ibnu Aqil mengatakan syafal quluba, yaitu ucapan Imam Ahmad tadi memuaskan hati. Bi lafdhatin, dengan suatu lafaz yang bagaimana? Dzati ikhtisar, yang lafaz itu pendek saja. Tapi wahiyya dzatu ma'ani, tetapi dia memiliki makna-makna yang indah dan agung. Ini adalah pembahasan masalah takdir. Fahuwa subhanahu khaliqu kulli syai' wa rabbuhu wa malikuh. Selesai dari ucapan Imam Ibnul Qayyim, kemudian kembali ke ucapan Syekh Al-Rasyid. Maka Allah yang Maha Suci, dia itulah pencipta segala sesuatu, dan dia itulah penguasanya. Rabb, penguasa, pemelihara, pengatur dan sebagainya itu. Wa malikuh, dan rajanya. La khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selain dia. Ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan apa? Mu'tazilah Qadariyah tadi, makhluk menciptakan perbuatan sendiri, berarti khalik itu banyak, bukan hanya Allah berarti. Tidak ada pencipta selain dia, yaitu selain Allah. Wala robba siwa, dan tidak ada Rabb selain Allah. Masya Allahu kan, apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa saja yang tidak dia inginkan pasti tidak akan terjadi. Fa kullu ma fil wujudi min harakatin aw sukunin fa biqada'ih
maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, fil wujud, sesuatu yang ada berupa gerakan atau berupa sikap diam, itu adalah dengan ketetapan dari Allah, wa qadarih, dan ketentuannya, wa masyiatih, dan kehendaknya, wa khalqih, dan penciptaannya, wa huwa subhanahu amara bi ta'atih. Sekalipun semuanya itu dengan takdir Allah, tetapi dari sisi perintah, Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Wa ta'ati rasulih, memerintahkan kita untuk taat kepada rasulnya. Walaupun nanti Allah menakdirkan ada makhluk yang taat dan ada juga makhluk yang durhaka. Allah Ta'ala menakdirkan ya, kalau orang yang baik akan dibantu dan ditakdirkan Allah untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, untuk taat. Adapun orang yang di hatinya ada penyelewengan dan pembangkangan dan kesombongan, maka Allah untuk menghukum dia, Allah apa? Allah menyebabkan dia, Allah menakdirkan untuk dia berbuat maksiat. Tapi dari sisi perintah, dari sisi syariat, semuanya wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa naha an maksiyatih, dan Allah melarang dari durhaka kepadanya. Wa maksiyati rasulih, dan durhaka kepada Rasulnya. Wa la yatanaqadul amron, dan dua perkara ini tidak bertentangan. Masalah apa? Masalah takdir dan masalah syariat. Kita tidak tahu apa takdir untuk kita di menit yang berikutnya atau saat berikutnya. Tetapi kita diperintahkan untuk taat, maka kita harusnya taat. Tidak beralaskan dengan sesuatu yang belum jelas untuk kita. Jelas, memang belum jelas. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di menit yang akan datang dan sebagainya. Khilafan li ahlil bidah, berbeda dengan keyakinan ahlul bidah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.